Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Gazandra. Salam sehat, salam bahagia, salam obah ora obah ora mama. Nah teman-teman, di video kali ini seperti biasa Bunda mau membahas seputaran warung. Tapi sebelumnya Bunda mau minta maaf banget, ini udah setengah bulan yang nggak upload video. Jadi di sini itu dari sebelum Agustusan 17-an ya. Dari sebelum 17-an sampai setelah 17-an itu rame terus teman-teman. Jadi banyak banget acara, banyak aktivitas juga gitu. Jadi Bunda ya umumnya sebagai warga juga harus ikut ya teman-teman, karena nggak mungkin yang lain pada sibuk merayakan 17-an dan Bunda hanya diam di rumah jualan terus ya. Jadi ngumumi ya teman-teman, ngumumi para warga yang lain juga. Dan warung juga ada beberapa kali itu paginya tutup, sore buka, paginya buka, sorenya tutup kayak gitu. Jadi sekarang udah mulai fokus lagi seperti biasa, jualan seperti biasa, dan mulai menata barang lagi gitu ya teman-teman. Nah buat kalian yang penasaran, kemarin beberapa ada yang nanya, jadi kalau gula pasir, nah gula pasir itu Bunda tuh belanjanya itu ambilnya per berapa kilo, 5 kilo kah, 10 kilo atau 1 karung. Nah Bunda kalau gula pasir itu karena barang yang boros juga, banyak yang nyari juga kan, kalau gula pasir ini kebutuhan sehari-hari juga ya teman-teman. Jadi kalau untuk gula itu ambilnya karungan, tapi dia udah dikemas kayak gini teman-teman. Dulu tuh Bunda belinya juga yang karungan tapi belum yang dikemas kayak gini ya. Jadi yang belum dikemas kayak gini. Jadi dulu pernah nimbangin sendiri gitu. Kalau nimbangin sendiri tuh kalau nggak selesai maka dia akan buka tutup ya. Jadi alhasilnya dulu pernah sampai gulanya tuh basah teman-teman, karena dia buka tutup ya. Kalau nggak selesai, misalnya baru dapat 10 kilo nggak selesai, nanti dilanjut lagi kayak gitu, karena sambil melayani pembeli, sambil ngurusin anak, sambil ngurusin rumah kan. Jadi karena sekarang udah dapat agen yang alhamdulillah enak ya, jadi udah dikemas kayak gini, itu mempermudah Bunda juga. Nah buat kalian yang penasaran Bunda belinya karungan atau berapa, nah ini Bunda udah jelasin belinya karungan tapi udah dikemas kayak gini. Selisihnya nggak banyak kok, karena di sini gula cukup tinggi juga ya. Nggak tahu kalau di tempat kalian masih karungan sama yang udah di packing ini, selisihnya nggak banyak teman-teman. Tapi kan kita udah nggak ribet lagi, jadi udah tinggal jual aja gitu, barang datang tinggal nata, udah tinggal jual gitu, udah nggak ribet buat making lagi ya teman-teman. Di belakang Bunda itu ada minyak kita ya. Nah ini ada minyak kita. Nah kalau untuk minyak kita sekarang jual berapa ya? Banyak yang nanya juga, Bun, minyak kita sekarang jualnya berapa? Nah, kalau di sini Bunda jualnya 15.000 ya, walaupun di di botolnya ini masih ada labelnya ya 14.000, tapi karena modalnya juga udah lebih dari itu, maka yang nggak bisa ngejual 14.000 ya teman-teman. Dari sananya per bijinya masih lumayan mahal, jadi Bunda ngejualnya 15.000. Tapi kalau misalnya mau ambil satu kerak kayak gini ya, Bunda hitungnya lebih murah gitu ya, 14,5 gitu boleh. Ya pokoknya pinter-pinter kita ya teman-teman, karena memang keuntungan dari warung sembako juga bisa dibilang ada yang lumayan, ada yang mepet banget kayak gitu. Jadi benar-benar harus sabar, dan gimana cara kita untuk mengatur keuangannya ya teman-teman. Nah, yang lagi murah sekarang justru telur ya teman-teman. Di sini kalau nggak salah untuk harga hari ini tuh 26.500 atau 26.800 gitu ya. Kemarin sempat tinggi banget, sekarang turun. Nah, itu Bunda masih punya stok telurnya, tapi itu Bunda ambilan yang harga 27. Jadi Bunda masih jual 28.500. Padahal sekarang udah turun. Tapi ya mau gimana, karena Bunda juga ngambilnya masih harga yang tinggi, jadi ya tetap jual mengikuti harga lama. Tapi ya nggak apa-apa, karena pelanggan juga tahu, dan alhamdulillah tetap laku aja ya teman-teman. Karena yang penting kita kasih pengertian ke pelanggan. Ya mungkin ada beberapa yang ngerti, ada yang beberapa yang nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa, namanya telur itu memang kenapa Bunda tuh nggak berani ambil banyak, jadi cukup 1 kerat aja, berapa hari habis gitu. Karena itu suka harganya tuh loh, suka tiba-tiba turun, tiba-tiba naik gitu, nggak pasti ya teman-teman. Jadi mungkin di mana-mana juga sama ya, nggak cuma di sini. Harga telur itu pasti nggak nentu gitu loh. Kalau untuk harga beras sih masih standar ya.
Bunda masih jual eceran, ada yang 13, ada yang 12, tapi kalau untuk stok yang sekarang Bunda baru punya yang harga 13. Karena kemarin itu sempat harga beras itu mahal, jadinya pelanggan juga minta ya udah yang bagus aja sekalian, daripada yang biasa harga mahal, mendingan yang bagus sekalian harga mahal kan sesuai sama barangnya kayak gitu. Jadi Bunda sekarang ambilnya yang harga 13 ribuan. Bunda jualnya 13.000 ya teman-teman. Nah, untuk Indomie ini Bunda tuh kadang ambilnya di agen, kadang ambilnya di grosir, kadang juga ambilnya di supermarket besar kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi ada promo itu, kalau yang Indomie goreng sama bawang itu bisa dapat harga 105 gitu kalau lagi promo di supermarket ya kayak gitu. Nah Bunda ambil, jadi sering update gitu ya. Kalau lagi 105 itu Bunda sekalian ambil, karena kalau misalnya di grosir sama di agen itu paling enggak tuh 110 kalau untuk yang Indomie goreng. Jadi kalau pas lagi ada promo kayak gitu Bunda gercep banget gitu ya. Kadang kita nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya ada promo entah itu minyak, entah itu Indomie atau barang lain yang kira-kira laku banget di warungnya kita, Bunda tuh gercep banget, karena ya agak lumayan gitu kan, dari harga yang biasa kita beli di agen atau di grosir tiba-tiba ada promo dan itu murah gitu ya. Asal ada modalnya Bunda gercep gitu. Kalaupun ada juga nggak langsung semuanya dibelanjain banyak, karena ya itu tadi teman-teman, sayangnya uangnya harus dibagi-bagi dengan dibelanjakan barang lain. Jadi kenapa Bunda warungnya bisa lumayan komplit, ya nggak komplit banget tapi lumayan komplit. Jadi gitu ya teman-teman, dibagi ya. Pengennya barang ini ambilnya 1 karton, barang ini 1 karton, tapi kalau misalnya nanti kalau buat beliin ini semua nanti ini nggak dapet, ini nggak dapet, jadi ya udah misalnya bisa separohnya ya separohnya gitu. Cuman kalau kayak Rinso bubuk, Gas1 itu ya, terus Sunlight, minyak, terus Indomie gitu, sama minuman-minuman kayak gitu, Bunda lebih memilih ambil kartonan karena di samping lebih murah, kalau untuk sabun yang bubuk itu kan juga dapatnya mepet. Makanya kalau misalnya Bunda nggak ambil kartonan, apalagi itu barang paling laku, itu semakin mepet ya teman-teman. Jadi kalau untuk Rinso bubuk, Attack bubuk, Bunda memilih ambil kartonan supaya untungnya juga agak lumayan gitu ya. Bunda sih nggak ngitung berapa persennya, intinya dari total misalnya modalnya 50, terus nanti setelah habis dapatnya misalnya 65 atau berapa gitu. Jadi nggak ngitung berapa persennya lah gitu. Kayak gula juga ini kan barang laku, makanya Bunda ambilnya juga 1 sak aja gitu. Jadi kalau untuk barang-barang yang nggak yang cepet banget lakunya, kayak roti-rotian kayak gini, Bunda paling ambilnya nggak kartonan, jadi cuman 1 pak misalnya isi 6, 1 pak isi 7 kayak gitu. Kayak sari gandum itu ambilnya 1 pak, rumah kelapa ambilnya karena dia paling laku, rumah kelapa sama sari gandum paling ambilnya 2 pak atau 1 pak atau 3 pak, itu udah paling banyak ya teman-teman, karena dibagi. Nah kalau untuk tepung ya, kalau untuk pertepungan itu di warungnya Bunda itu lebih laku yang kemasan teman-teman. Yang ini, yang kemasan, yang segitiga biru, yang kemasan setengah sama 1 kiloan. Nah yang ini juga ada, yang karungan yang biasa itu juga ada. Ini yang tepung acinya ya, tepung kanji atau tapiokanya, ini juga ada. Gandumnya juga ada, ini yang karungan. Cuman Bunda nggak ambil banyak teman-teman, karena lebih laris yang kemasan ini daripada yang itu. Jadi kalau yang itu tuh paling Bunda ambilnya per 5 kilo kayak gitu, terus nanti Bunda timbangin sendiri. Kalau enggak sana juga mau nimbangin sih. Jadi kalau misalnya beli 5 kilo gitu, sekalian dibikinin seperempatan kayak gitu, nanti sama mereka juga dibikinin gitu yang seperempatan ya. Jadi kalau untuk yang biasa gini Bunda jualnya 3 ribuan. Kalau untuk yang kemasan ini Bunda jualnya 7.000 untuk yang 500 gram. Kalau yang 1 kilo Bunda jualnya 12.000 teman-teman. Jadi pokoknya kalian harus memahami apa aja di warung kalian itu yang paling laku gitu ya, karena di setiap warung, setiap daerah itu beda-beda ya. Kayak misalnya di sini mungkin kayak
tepung itu lebih laku yang kemasan, mungkin di tempat kalian lebih laku yang karungan gitu lah. Yang karungan itu misalnya bunda ambil 5 kilo itu bisa 2 minggu baru habis gitu ya teman-teman, karena agak slow, laku tapi agak slow gitu, makanya bunda nggak berani ambil banyak. Nah untuk garam daun di sini bunda jual ecernya 3.000 yang tadinya 2,5. Terus yang Revina itu bunda jualnya 4,5 yang tadinya 4.000 ya, 4.000 yang tadinya 3,5 teman-teman. Jadi garam pun sekarang mahal ya, apalagi yang bata itu yang kotak-kotak yang gede segini, sekarang bunda jualnya 8.000 ya, modalnya 7.200 teman-teman, modalnya 7.200, bunda jualnya 8.000, jadi masih lumayan dapat 800. Tapi kan kalau garam itu nggak bukan barang yang cepat habis juga, karena mereka biasanya beli yang kotakan gitu. Sama garam halus misalnya mereka beli sekaligus 2 gitu, paling nggak kan membuat masak setiap hari 2 minggu 3 minggu baru habis kayak gitu ya teman-teman. Untuk aqua sama mineral ini kan ada beberapa macam ya ukurannya, ada yang 1,5 liter, ada yang 600 ml, ada yang 330 ml, ada yang 220 ml. Nah yang paling laku banget itu yang 600 ml sama yang 1,5 teman-teman. Nah untuk harganya bunda jualnya yang aqua yang 1,5 liter itu bunda jual 6.000 dingin atau enggak sama. Terus yang 600 ml juga bunda jualnya 3.000 itu dingin atau enggak sama. Jadi kalau untuk yang mineral pokoknya yang air putih gitu dingin atau enggak tuh bunda jualnya harga sama ya. Kayak UC 1000 itu laku juga, cuman karena per kartonnya itu juga kan lumayan. Kalau misalnya modalnya sisanya lebih, ambil 1 karton. Kalau misalnya enggak bunda cuma ambil 10 pieces atau 15 aja kayak gitu. Jadi dicukup-cukupin, yang penting dapat semua dan warung tetap lengkap ya teman-teman. Jadi kalau misalnya belum bisa ambil kartonan, bunda juga enggak maksain ya teman-teman. Nah kalau kayak Milku itu juga barang laku, terus susu kayak Buah Vita kayak gitu, teh kotak itu juga boleh ambil kartonan karena memang itu paling laku juga di warung bunda. Jadi dari beberapa macam minuman itu memang banyak yang nggak ada juga di warungnya bunda, karena bunda nggak mau ambil resiko menuhin beberapa macam minuman tapi nanti endingnya nggak ada yang nyari atau nggak ada yang beli, maka sayang ya, karena modalnya kita akan stay di situ dan nggak moving. Sebenarnya kalau misalnya di warung kecil kayak gini tuh untuk hasil yang agak lumayan itu di minuman ya teman-teman. Di minuman kalau yang teh pucuk itu bunda jualnya yang dingin 4.000, kalau yang nggak dingin bunda jualnya 3,5. Jadi kalau untuk yang teh gitu bunda ada beda ya selisihnya. Jadi kalau fresh tea dingin 5.000, sekarang yang nggak dingin 4,5 gitu. Nah kalau untuk Sprite itu kan di botolnya itu udah ada labelnya ya, jadi di situ tulisannya dulunya 5.000, sekarang 5,5. Jadi kalau yang nggak dingin bunda jualnya 5,5, kalau yang dingin bunda jualnya 6.000. Nah untuk yang udah ada label-labelnya gitu bunda mengikuti harga yang disarankan, tapi kalau misalnya udah dingin bunda tambahin 500 ya teman-teman. Jadi kayak Milku kalau misalnya nggak dingin itu 3.000 sesuai dengan harga yang disarankan, tapi kalau udah dingin bunda tambahin 500 jadinya 3,5 gitu ya teman-teman. Jadi untuk membantu juga kan, kita dingin juga kan pakai listrik ya teman-teman, jadi harus ditambahin ya, walaupun 500 tapi kan lumayan ya teman-teman. Kemarin ada yang nanya juga untuk jajanan anak itu bunda ambilnya kartonan atau rentengan. Nah bunda ambilnya rentengan teman-teman. Kalau untuk jajan anak-anak bunda nggak ngambil kartonan, kecuali yang biasa bunda ambil kartonan itu taro yang rencengan yang harga 1.000-an. Terus Citato sama Citato Light itu karena paling laku keras, jadi bunda berani ambil kartonan. Tapi kalau untuk yang lain-lain gitu paling bunda ambilnya 3 renteng ataupun 4 renteng gitu, tapi nggak ngambil 1 dus ya. Karena kalau jajanan itu juga bunda tuh lebih senangnya cepet habis dan belanja lagi, cepet habis belanja lagi kayak gitu. Jadi nggak memaksa harus rame di warung dengan kelihatan banyak tapi lakunya agak slow gitu. Jadi untuk jajanan juga sama, bunda belinya yang kira-kira jajanan paling dicari sama anak-anak ya. Kalau dipikir sih jajanan anak itu aja, cuman kalau misalnya ada yang baru kayak gitu yang sekiranya menarik itu biasanya bunda berani ambil. Terus
nanti dipajang supaya anak-anak juga tahu. Karena untuk jajanan di warung bunda itu yang jajan nggak cuma anak-anak ya, kadang orang-orang dewasa apalagi anak kos gitu pada jajan juga. Jadi tetap diadain, cuman yang sekiranya paling laku aja. Oke teman-teman, jadi itu sedikit sharing dari bunda. Maaf banget ya lama nggak uploadnya. Jadi mudah-mudahan lah setelah ini bisa aktif lagi ya, upload lagi. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sudah menanti videonya bunda. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bunda sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya atau mungkin ada kata-kata bunda yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Manusia tempatnya salah juga ya teman-teman. Dan terima kasih buat kalian. Salam bahagia, salam sehat selalu, salam obah ora mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.